Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang human rights atau hak asasi manusia. Materi ini dipelajari pada pelajaran PKN kelas 2 SMA semester 1. Apa sih pengertian hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Macam-macam HAM. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal rights. Yang kedua ada hak asasi ekonomi atau property rights. Yang ketiga hak persamaan hukum atau rights of legal equality. Yang keempat ada hak asasi politik atau political rights. Yang kelima, ada hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural rights. Yang keenam, ada hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum atau procedural rights. Identifikasi. Personal rights adalah kemerdekaan memeluk agama, beribadah, hak hidup, menyatakan pendapat, kebebasan berorganisasi. Property rights adalah hak memiliki sesuatu, menjual atau membeli, mengadakan perjanjian atau kontrak. Rights of legal equality adalah hak mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan dan pemerintahan. Political rights adalah hak dipilih dan memilih, mendirikan partai, mengajukan kritik. Political and cultural rights adalah hak mendapatkan pendidikan, memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan. Procedural rights adalah hak mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan. Prinsip-prinsip HAM. Yang pertama ada prinsip universal, prinsip tertinggi di mana HAM itu berlaku secara keseluruhan dimanapun seseorang berada di dunia ini. 2. Martabat manusia, bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama tanpa memandang dari segi status sosial, ras, agama, suku, dan sebagainya. 3. Tidak dapat dicabut, karena HAM pun tidak ada yang menanamkan, HAM itu melekat pada manusia. Kalau HAM dicabut dari manusia, maka kemanusiaannya ikut dicabut. 4. Tidak dapat dibagi. Prinsip ini sebenarnya merupakan pengembangan dari prinsip saling terkait. HAM tidak dijual terpisah. 5. Non-diskriminasi. Prinsip non-diskriminatif ini sederhana, hanya memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran, atau lainnya. 6. Kesetaraan. Setiap manusia yang lahir ke dunia selalu memiliki hak yang sama. Semua manusia terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia, sesuai dengan pasal 1.2 menyatakan bahwa setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya. 7. Saling terkait dan bergantung. Hak yang dimiliki seseorang selalu mempunyai keterkaitan satu sama lain menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan karena kesemuanya itu membentuk HAM secara keseluruhan. 8. Partisipasi. Partisipasi ini menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk turut serta dalam pemerintahan tanpa memandang atribut-atribut yang melekat kepadanya. 9. Inklusi, bahwa semua manusia secara bersama-sama mendapatkan hak yang sama sesuai dengan kebutuhannya tanpa membeda-bedakan latar belakang, suku, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, politik, keluarga, bahasa, geografis atau keterpencilan, tempat tinggal, jenis kelamin, agama, dan perbedaan kondisi fisik atau mental. 10. Akuntabilitas. Prinsip ini menuntut pemerintah kita untuk melakukan perlindungan dan penjaminan atas pemenuhan hak asasi kita. Dalam hukum HAM internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan setiap warganya. 11. Penegakan hukum. Negara hukum itu negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalian tahu gak sih perbedaan pelanggaran HAM dengan kejahatan pidana? Pelanggaran HAM pelakunya individu atau kelompok mengatasnamakan lembaga. Kejahatan pidana pelakunya individu atau kelompok. Faktor penyebab pelanggaran HAM. Telah terjadi krisis moral di Indonesia. Kurangnya penerapan ideologi bangsa dan rendahnya kesadaran akan rasa kemanusiaan di dalam masyarakat Indonesia. Aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang. Setiap elemen di dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya. Kesenjangan sosial yang tinggi. Penguasa dengan kekuasaan yang dimilikinya dapat bertindak sewenang-wenang tanpa memedulikan masyarakat.
penegakan HAM nasional, pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas HAM, dan Lembaga Peradilan. Hambatan penegakan HAM di Indonesia, faktor kondisi sosial budaya, faktor komunikasi dan informasi, faktor kebijakan pemerintah, faktor perangkat perundangan, faktor aparat dan penindakannya atau law enforcement. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.